gitu kan Mm, kira-kira ya. mm, mm, mm. Nah, itu ketika Yesus keliling-keliling mengajarkan kerajaan Injil kerajaan surga, itu juga yang diajarkan. Iya, itulah yang dicatat para rasul itu toh. Waktu dia mengajar, dicatat jadi Injil sinoptik. Injil sinoptik maksudnya mereka mencatat tentang pengajaran Yesus dari sudut pandang yang sama. Itu namanya sinoptik gitu. Nah, Ada terus nggak gini Bang, di dalam Injil kerajaan surga itu Yesus mengajarkan hukum-hukum, hukum Tuhan itu diajarkan nggak di situ? dia meluruskan tentang pemahaman hukum yang dimengerti oleh para Taurat dan ahli Farisi. Banyak itu. Jadi misalnya kan hukum kamu telah mendengar ini. Nah, Yesus meluruskan. Kira-kira begitu intinya. Kesimpulannya di situ. Nah, terakhir gini ya, kalau mau lihat dari benang merahnya gitu atau pengertiannya, Ya, ya, ya. kita ambil Yohanes 20. Yohanes Yohanes 21 ya. Ntar saya buka dulu. Yohanes 21 ayat 24. Yohanes berapa, Pak? Aku baca dulu ya. Yohanes 21 tadi, 20, berapa? 20 ayat terakhir, Bang. Yohanes 20. Ayat Terakhir 30, ayat 30. 30. Jadi ini sebagai saksi mereka ini kan nulis Injil sebagai saksi kedatangan Injil. Jadi, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Jadi intinya mundur seperti yang saya bahas sama Bang Yusuf tadi. Sebenarnya inti dari perjanjian lama itu adalah menceritakan tentang Mesias. Mesias yang dinanti-nanti di perjanjian lama atau bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Nah, kami Kristen menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, inilah yang dicatat Yohanes itu, bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, itu menjadi gelarnya. Bahwa Ini Mesias pemahaman Yahudi maksudnya apa ya? ya memang nggak berakar dari Yahudi semua, Karena Mesias dalam Hamasiyah. pemahaman Yahudi itu kan imam, jadi nggak berhenti di satu Nggak, orang. Mesias itu bukan, berganti-ganti. bukan, bukan hanya imam. Jadi ada namanya Masiah, kan ada Hamasiyah. Hamasiyah itu jadi imam, bisa jadi raja, bisa jadi nabi. Jadi dia ada tiga jabatan. Kalau cuma Masiah, ya imam itu menjadi Mesias. Nah, yang dinantikan di situ kan dari sisi dari nubuatan itu Mesias yang menjadi raja kekal, jadi pendamai seluruh bangsa. Itu sudah berbicara yang akan datang, kehidupan yang akan datang. Di situ Hmm. memang salah persepsinya bangsa Yahudi. Nah, dianggapannya kan sama seperti Raja Salomo mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi. Apalagi di zaman abad pertama, dari pembuangan sampai di zaman itu, kan mereka bangsa yang sudah terjajah, ya kan, di bawah pemerintahan Romawi terakhir sama Yunani kan. Nah itu yang Memang ada dinanti-nanti. dua pendapat di orang Israel sendiri kan, satu Mesias yang akan jadi raja, satu Mesias yang imam. Kalau Mesias yang imam memang Itu turun berganti-ganti dia temurun. terus menerus terus turun. Ya Nggak makanya ada nggak ada masalah Yesus jadi Mesias juga. Nggak ada sesuatu yang menjadi hebat seperti anak Tuhan. Maksudnya Mesias ya imam gitu loh. iya makanya pemikiran mereka baik, jangankan yang menyalibkan Yesus ya, murid-muridnya pun berpikir sama, termasuk Petrus, Yohanes itu mereka tidak mengerti tentang Mesias yang dimaksud. Itu sudah berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Makanya Yesus kan berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Seandainya mereka tahu aku adalah raja itu, mereka tidak akan membunuhku. Kan begitu. Karena mereka memang tidak tahu. Murid-murid pun tidak tahu. Itu loh. Orang Yahudi atau orang Farisi tahu teorinya bahwa mereka mendengar bahwa Mesias tidak akan pernah mati. Sebentar ya Bang, dia aku cari ayatnya aku lupa.
Iya. Coba kalau enggak Bang dia cari, itu kan ada itu orang Yahudi mengatakan, kami tahu bahwa Mesias tidak akan pernah mati gitu kan. Ya karena pemahamannya diganti terus, maksudnya tidak mati itu tidak berhenti, akan ada terus imam-imam yang mendampingi mereka. Sama dengan janji Allah kepada umat muslim, akan Bukan, itu dikirimkan diambil terus dari pembaharu. nubuatan, Bang. Hah? Itu kan ada nubuatan di dalam Ya, Yesaya. dalam Islam juga ada nubuatan, Pak, semacam itu. Kami Bukan ini maksud akan aku, didampingi dengan imam-imam terus sama Allah tuh. bukan pengertiannya di situ bahwa Mesias yang akan datang itu ada raja kekal. Itu loh. Kalau Raja Kekal itu yang di ini kali, Yesaya ya, maksudnya. Raja Damai, Yesaya Raja ada, Kekal, di Yeremia juga ada. Yeremia. Ya, tapi kembali sebenarnya pokoknya yang saya tanya tadi, apa bedanya nih antara Injil Matius dengan Injil Kerajaan Surga itu yang Yesus Ya, ajarkan? intinya gini aja Bang, bahasanya kata Injil itu adalah kabar gembira. Jadi kabar gembira tentang kerajaan surga. Nah, kalau Injil Matius itu namanya kitab, kitab Injil, kitab kabar berita tentang kelahiran Yesus, kedatangan dan kebangkitan itu. Nah, kalau Intinya saya ayat Yohanes tadi. ini asumsi saya, ini saya asumsi, jelas-jelas saya garis bawahi dulu, ini asumsi, Pak. Ya, ya, Jangan-jangan ya. beda apa yang dicatat Matius dengan apa yang diajarkan Yesus. Ya, kalau asumsi gitu sah-sah saja. Artinya itu memungkinkan dengan narasi yang ada kan? Kenapa? Itu memungkin asumsi saya dimungkinkan dengan narasi yang ada kan gitu. Narasi apa itu maksudnya? Narasi yang tadi saya sebutkan, Matius berapa aja tadi tuh? Saya juga lupa tuh tadi. Matius, Lukas. Oh, yang ayat-ayat itu. Yang ayat-ayat Yesus berkeliling dari desa ke desa itu. Oh, itu ya namanya memberitakan Injil. Jadi contohnya gini. Kan makanya kekristenan akan ada dikatakan penginjil, gitu kan? Itu Ya. pembawa berita baik. Nah, kamu menginjili, kan gitu kan? Bahasa-bahasa itu dari situ kita udah paham. Kalau Matius apa itu namanya kitab Injil. Nah, surat-surat Paulus itu juga dikatakan Injil, yaitu surat-surat yang untuk memberitakan Injil, tapi diberitakan kepada jemaat-jemaat dari Ya. Korintus, Efesus, Nah, segala macam. yang saya maksud agak berbeda ini begini, Pak. Ini coba buka Pak Manro Matius 12:18. Ini yang dulu kita bahas tentang hukum Torah itu kan. Matius 12:18. Saya buka dulu ya. 12. Ayat 18. Ya. Lihatlah hambaku yang kupilih, gitu ya. Ya. Yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, memaklumkan hukum ini kan mengajarkan hukum maksudnya tuh, Pak. Oh, ya kan? memaklumkan. Saya harus ini dulu. Tapi kalau dari konteksnya ya, lihatlah hambaku yang kupilih. Hamba di sini dia menjadi pelayan, gitu kan? Ya. Pilih, kukasihi pada jiwaku berkenan, aku menaruh rohku, dia akan memaklumkan hukum kepada. Itu sebenarnya mengenai pengampunan ini. Memaklumkan. Jadi artinya kan dulu kita hidup di bawah hukum Taurat. Gitu loh. Hukum itulah yang digantikan menjadi hukum, jadi kasih karunia. Kalau pengertian saya itu ya di sini ya. Nah, itu kan karena Bapak mengkaitkan dengan konteks penyelamatan. Tapi kalau kita murni membaca nasnya, memaklumkan hukum itu pengertiannya mengajarkan hukum, membuat orang menjadi maklum, mengetahui. Maklum itu mengetahui dengan pemahaman yang mendalam tuh maklum. Ya, tapi kita bisalah. Saya bisa ambil tafsir ini dari kekristenan sendiri bisa banyak. Tapi kalau saya lihat sepintas saja dari ayatnya ini, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh saya, lihatlah hambaku yang kasih. Jadi dia menjadi hamba yang menderita ini tetap pada penebusan, hamba yang melayani. Itu di Yesaya 53 kan disebut dia hamba yang menderita. Nah, ini saya masih terkait dengan tadi, ini memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini pengertiannya yang paling mendekati adalah mengajarkan hukum-hukum yang ada dia turunkan kepada bangsa-bangsa. Gini Bang ya, kalau Yesus itu
Tidak ada membawa hukum baru, enggak. Dia mau meluruskan penafsiran orang Farisi tentang Taurat. Kan banyak itu. Ya, kalau Bang dia baca itu kan narasi waktu dia sering ditentang sama orang-orang Farisi. Masa kan Yesus menyembuhkan, kan ada satu cerita menyembuhkan orang yang sudah lama tidak melihat. Dia duduk di atas tilamnya. Itu kebetulan di hari Sabat, ya toh? Ya. Nah, dia sembuh. Lalu Yesus pergilah katanya kan. Dia ngangkat tilamnya kan, tempat kasurnya itu, kemudian dilihat orang-orang Farisi bahwa itu hari Sabat. Itu dikatakan melanggar hari Sabat. Ya kan? Karena Yesus menyembuhkan di hari Sabtu. Iya. Kan di mana coba? Masa orang sakit sudah 34 tahun, sudah sembuh, orang Farisi mempermasalahkan hari Sabat. Sedangkan dia sudah berpuluhan tahun sakit. Kan nggak ada kasih di situ kan? Dan tidak ada satupun di dalam Taurat yang melarang berbuat baik di hari Sabat atau mengangkat tilam. Itu nggak ada. Inilah penafsiran orang Farisi yang mau diluruskan Yesus. Ya, kalau dari yang Pak Mandro sampaikan itu kan maksudnya Tuhan menyuruh menyucikan hari Sabtu, tapi tidak melarang bekerja gitu kan. Cuman kan tidak melarang berbuat baik, tapi tidak kalau melarang, bekerja memang dilarang, ada ayatnya. Kalau bekerja tetap dilarang. Beristirahat gitu kan, beristirahat dari pekerjaan kan gitu. Ya. Secara apa istilahnya, bekerja secara formal itu memang sampai hari ini. Tapi kalau yang dilakukan Yesus itu menyembuhkan dari Sabat, bahkan ada penjelasannya juga yang dikatakan bahwa manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ketika orang yang sedang sakit ataupun sedang masa tidak bisa, itu kan masa dikategorikan bekerja gitu loh. Ya. Itu kesalahpahaman penafsiran orang Yahudi tentang Taurat. Ya. Gitu. Oke. Kemudian kan kita lihat Yesus kan ngomong juga, masih banyak yang ingin kusampaikan, itu kan? Oh betul, itu Roh Kudus. Nah, kemudian dia akan mengutus yang disebut Parakletos itu kan? Betul. Roh Kudus, dia akan mengajarkan hukum-hukum, kan gitu lagi kan? Betul. Nah, artinya saya tetap segala sesuatu. Ya kan ada mengajarkan segala sesuatu. Poinnya di situ bukan hukum-hukum. Tidak ada lagi tentang Sebentar, ayatnya ayat berapa itu Pak ya? Saya juga lupa. 16 ya kalau nggak salah ya. Yohanes 16 bukan ya? Di Yohanes dari 14, 15, 16 tuh yang 3 itu. Ya, nah itu di situ salah satunya hukum Pak yang diajarkan. Makanya nanti kalau kalian tetap melanggar, kan gini narasinya itu skenario-nya ya. Kalau kalian tetap melanggar, kerajaan ini akan diberikan kepada bangsa lain. Begitu kan? Ya saya tahu. Nah, bangsa lain itu siapa? Kerajaan ini akan diberikan ke bangsa lain. Kerajaan apa yang diberikan dan bangsa lain bangsa mana? Itu berbicara kepada Yahudi konteksnya di situ. Tapi saya fokus sama hukumnya dulu tuh. Maksud aku hukum itu gini ya. Banyak mungkin nggak melihat kan. Kan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya kan? Tapi Matius 5 itu ya. Ya, tapi untuk menggenapinya. Nah, segala hukum yang dibicarakan oleh Yesus itu tidak ada yang ditambahin, semuanya dasarnya dari hukum Taurat. Gitu loh. Nah, sampai ajaran mengasihi musuh, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu, itu semua dari hukum Taurat. Nggak ada yang baru. Cuman penafsirannya yang salah dalam orang-orang Farisi. Gitu loh. Ntar saya cari ayatnya ya. Contoh. Ini 16 ayat 11 ya. Gini. Saya lihat kasih contoh ayat ya. Misalnya hukum kasih kan orang Kristen sering bilang dia membawa hukum kasih. Sebenarnya itu semua dari hukum Taurat. Semua prinsip hukum itu sudah dibuat itu di Taurat. Contoh prinsip kasih. Itu kan rangkumannya kan Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu kan ada di Ulangan 6 ayat 5. Ya. Terus kasihilah sesamamu manusia. Coba kita buka. Di Imamat 19 ayat 18 itu ditulis. Itu yang tidak ditekankan orang-orang Farisi, orang Yahudi. Itu dari Imamat 19 ayat 18 itu loh.
Kan itu dijadikan satu, jadi hukum kasih yang disimpulkan juga oleh termasuk Paulus, itu ada di Roma 13. Semua hukum 10 Taurat itu. Jadi baik hukum jasmani, hukum rohani disimpulkan, hukum kasih, itu semua dari hukum Taurat. Apa yang diajarkan Yesus itu bersumber dari hukum Taurat. Dia tidak membawa hukum baru. Dia hanya menggenapi apa yang di hukum Taurat, yaitu sebagai penggenapan kasih karunia, penebusan gitu. Itu loh, nggak ada hukum baru. Ada namanya di situ memang hukum Kristus, ada itu ayatnya di Perjanjian Baru. Itu merujuk kasih karunia. Ya Bang. Coba Bapak baca di 16:8 Yohanes. Yohanes 16. Oh, yang Roh Kudus ya. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Betul. Ya. Ya, menginsafkan ya. Kebenaran dan penghakiman. Ya, penghakiman. Ya, betul. Nah, dalam setiap kata itu kan ada kontekstualnya, ada teksnya, ini penghakiman, betul. Dan ada kontekstualnya, Pak. Penghakiman ini bagaimana bisa menghakimi tanpa hukum? Oh, penghakiman itu kan berbicara ini nanti itu akhir zaman. Ini kan kalau ia datang, berarti bukan akhir zaman, bukan Yesus. Kalau akhir zaman nanti Yesus yang turun, Pak. Oh, mengenai penghakiman, ya artinya. Dan kalau ia datang, menghakimi, penghakiman ya, kan. Dengan apa menghakimi tanpa hukum? Dosa. Bukan, jadi gini, ada juga. Bukan. Sebentar, Bang. Sebentar. Saya ada ayatnya yang diberikan ketika Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus. Yesus berkata, apa yang kau ampuni, kau ampuni. Apa yang kau tidak ampuni, tidak akan terampuni di surga. Itu namanya penghakiman. Ada itu ayatnya, Bang. Setelah pencurahan Roh Kudus. Itu sesuai dengan ayat ini. Kalau nggak salah ada siapa? Kan gini maksud saya, Pak. Orang dihakimi. Ya, orang dihakimi secara adil, bukan dasar subjektivitas Pak Manro. Pak Manro mengampuni, maka orang itu diampuni. Nggak bisa begitu. Harus ada keadilan titik tengah, aturan. Orang bisa dihakimi berdasarkan aturan, Pak. Betul. Itu yang paling logis. Kalau kita berbicara kenegaraan, ya. Bukan kenegaraan, ini saya bicara syariat, Pak. Halakoh. Jadi penghakiman maksudnya pribadi lepas pribadi. Bukan pribadi lepas pribadi. Orang nggak bisa dihukum tanpa suatu aturan. Itu dulu prinsipnya. Orang dihukum karena ada aturan yang dilanggar. Betul nggak? Betul. Termasuk aturan agama. Betul nggak? Nah, berarti harusnya sudah ada aturan hukum agama di situ sehingga orang bisa dihakimi menurut aturan itu. Bukan dasarnya kemaafan setiap individu. Ya gini ya. Kalau dalam konteks itu, kalau saya membaca ya, karena Yesus juga berkata, jangan kau menghakimi. Dan apabila seseorang mengatakan jahil atau kafir kepada saudaranya, hendaklah dia dibawa kepada mahkamah agama. Nah, kalau saya menafsirkan ayat ini, tentu yang menghakimi di situ adalah yang berhak, yaitu mahkamah agama. Nah, mereka lah yang dikaruniakan roh untuk menghakimi. Sederhana. Bukan, mereka boleh menghakimi karena ilmunya ada, Pak. Bukan roh ceritanya itu. Kenapa? Kalau roh berarti siapa aja. Boleh saja. Sebentar Pak Maruf. Kalau dasarnya adalah Roh Kudus, setiap orang bisa aja ngaku punya. Bukan. Tapi kalau ini orang kan dalam konsep agama, bukan bernegara. Tadi kan Bapak bawa, janganlah kamu menghakimi itu, tapi serahkanlah mereka kepada mahkamah agama, bukan dalam kepada Roh Kudus loh. Enggak, maksudnya pemimpin para mahkamah itulah yang dibimbing Roh Kudus. Itu saya bilang tadi. Enggak ada, bukan Pak. Mahkamah agama itu di zaman Yesus kan sudah ada. Bukan, ini kan ditujukan kepada kami. Kok jadi konteksnya di zaman Yesus? Itu ngomong kan di zaman Yesus kan? Iya, tapi kan kepada orang di zaman Yesus sudah ada mahkamah agama kan? Kan Yesus ngomong, jangan kamu menghakimi, tapi serahkan pada mahkamah agama. Itu kalimat Yesus enggak? Betul. Ini betul. Kan dikatakan artinya Yesus, Roh Kudus belum ada loh, Pak. Ini kan dikatakan Yesus setelah akan pergi ke surga sebelum dicurahkan. Itu tujuannya di situ. Makanya termin dan timing itu penting. Yang Pak Manro nggak pentingkan itu penting. Ketika Yesus ngomong, mahkamah agama sudah ada, Roh Kudus sudah datang belum? Konteksnya kan tadi penghakiman.
Iya, kan Pak Nah, Mandro yang kalau bawa kami, ayatnya itu tadi. kalau kita mengambil konteks Mahkamah Pak Agama, Mandro, ayat yang Bapak bawa Roh Kudus bentar. belum turun. Itu dulu. Ya. Iya, itu kan dikatakan Nah, kepada mereka nanti. Kan gitu akan. mana ada nanti. Janganlah kamu menghakimi saudaramu yang mengatakan dengan mengatakan Ya, kafir, bodoh, idiot, tapi bawalah dia ke mahkamah agama waktu betul. itu. Masalahnya di Berarti di mana? situ nggak ngandalin Roh Kudus. Enggak, memang enggak. Itu kan mahkamah-mahkamah Betul, Yahudi karena itu. yang diandalkan adalah pengetahuan tentang agama. Kenapa ke mahkamah agama diserahkan? Karena mereka mengetahui hukum agama. Betul, betul. Ya, di Itu situ. Jadi, konteksnya agama Yahudi itu. loh kok agama Yahudi itu kan kata-kata Yesus, Pak. Iya, kan Yesus zaman itu zaman Yahudi itu. Belum Yesus ada. itu, gini loh, Yesus kata-kata ya Yesus orang itu, Yahudi di zaman itu. Gimana sih? iya, Iya, nggak ada berbicara berarti Kristen berarti di situ. menurut kalimat Yesus yang Bapak bawa, harusnya sampai sekarang ada mahkamah agama. Karena menurut Ya, Yesus, betul. Jadi kalau sekarang nah, Mahkamah Agama kami, misalnya saya itu ke PGI, kalau Katolik itu ke keuskupan, itu Mahkamah Agama, termasuk emang boleh perkawinan, banyak. Kan perceraian. mestinya kalau gini loh, Hmm, kalau ya. mengandalkan tadi yang diandalkan bukan Roh Kudus tapi mahkamah Nah, agama kalau kami, orang-orang. kenapa kami membawa masalah hal-hal seperti ini ke dalam kepimpinan keagamaan? Karena kami meyakini itulah pimpinan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dari iman, kan Nggak ada gitu. Yesus Termasuk ngomong ngomong Roh ya Kudus di situ nggak terserahlah, ada. Nggak, terserahlah. karena gini, bukan Karena terserah Pak. gini, kalau Ketika kami Yesus Pak mau Mandro, mau menikah, mau hmm, mengurus mengurus akte apa pengurusan-pengurusan tentang rumah tangga, tentang itu ya kalau kita ambil dari abad kedua ketiga, pengakuan dosa, tentang hidup pikuk itu semuanya itu dalam pimpinan gereja. Itu maksudnya di situ. Kalau di zaman Yesus itu Sanhedrin, itu masih Yahudi, pimpinan agama di situ dan Yesus iya, hidup sebagai orang artinya Yahudi. ini artinya kalimat Yesus itu Hmm. nggak mengandalkan Roh Kudus Pak. Pengetahuan Kalau agama di Pak. Yohanes tadi mengenai Roh Kudus, kan itu mengenai Roh Kudus tuh. Makanya Bapak ini pilih salah satu. Bapak Salah satu yang lompat-lompat mana? bawa ayat kejebak sendiri Oh, tadi. kejebak, nggak ada kejebak. Lah, Kalau kan iya, Bapak ini bilang yang sendiri. 16 ini mengenai Ah, Roh Kudus, ya toh? ya, Terus kenapa ya. Bang Ji yang ngomong nggak Roh Kudus? Gimana Loh, sih? kan gini loh, Pak. Tadi Hmm. tentang hukum ya, tentang hukum. Hmm. Kan Gini. Pak Kita Mandro baca bilang dulu ya. Yesus Kita Yesus baca dulu. mengatakan, Bapak Nggak, mau kita pakai baca yang dulu mana nih, dulu Bang. nih? Saya tanya. Nanti akan ketemu tentang Ya, hukum kita semua ini kita sebenarnya. baca dulu nih ya. Ya. Dan kalau ia datang, ini kan Nah, merujuk kepada Roh Kudus. ya, Ia akan menginsafkan dunia, ya, yaitu akan dosa, ya. kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tidak percaya kepada betul. Jadi intinya di situ pengakibat akan dosa karena mereka tidak percaya kepada Aku. Itu pekerjaan Roh Kudus. Mengenai detailnya entah hukum apa untuk hukum apa ya saya tidak ngerti lah. Orang itu dari urapan Roh Kudus. Nah, selanjutnya kan kita bertanya, Pak. Hmm. Ini roh seperti apa yang sudah terbukti yang mengajarkan hukum, penghakiman, dan kebenaran sekarang? Ada nggak Makanya. roh yang Bapak bisa percaya? Bapak percaya nggak roh yang muncul di gereja karismatik? Roh Kudus yang Oh, muncul di gereja enggak. karismatik, Roh Kudus yang muncul di gereja lain. Kan Bapak juga Oh, menolak kan? enggak. Kalau berbicara Roh Kudus, itu berbicara di Galatia 5 itu buah-buah roh. Bapak lihat Itu Roh lugat, Kudus itu. kita ambil sampel lah, lugat Tambunan tuh dipenuhi kuasa Roh Kudus Janganlah. itu. Lo Itu kan bukan. itu Saya kan subjektivitas. bukan Jadi subjek. Sebentar ya, iyalah potong kalau dulu Pak mengenai Mandro. Roh Kudus, saya tidak berani kalau saya itu dikatakan diurapi. Saya tidak berani ngomong itu karena saya pun orang berdosa. Ini konteksnya kan diberikan Roh Kudus itu pasti ke 12 murid, ya toh? Karena ada ayatnya di Kisah Para Rasul, mereka dicurahkan termasuk yang 70 murid, ya kan? Mereka berbahasa lidah. Nah, kalau saya sama orang zaman mungkin anggaplah dari abad 15 sampai sekarang, siapa yang berani mengatakan dia diapan Roh Kudus? Saya tidak Luga, berani Luga itu ngomong. berani. Ya dia sendiri toh. Tapi kalau saya ditanya, Sekarang saya tanya apakah verteren saya sama Pak percaya Mandro. Pak apakah Mandro, apakah saya gini. percaya dia diurapi Roh Kudus? Saya juga belum tentu percaya toh. Makanya Bapak menolak kan sebenarnya. Kan saya tanya gini deh. Saya Ini gini. Pak Mandro, pasti saya bertanya yang lengkap dulu Pak Mandro. Sebentar.
saya belum tentu nggak percaya. Kalau buahnya sesuai dengan yang di Alkitab, damai, sukacita, kelemah lembutan, saya percaya itu adalah kuasa Roh Kudus. Tapi kalau di luar itu, yaitu tentang keduniawian, termasuk tentang uang, ini yang paling penting nih, termasuk tentang uang atau kemakmuran, saya tidak percaya. Pak Manro berlindung di balik ayat. Ya Saya memang tanya harus dari langsung aja. ayat. Saya tanya langsung aja, itu pendeta Luga menurut Bapak dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Itu aja. Saya sudah menjawab loh itu. Belum, Bapak berlindung di balik ayat tadi. Ya, kalau Bang Dia melihat saya di channel lain, saya mentah-mentah udah sering ribut sama dia. Cuman nggak enak terus-terusan begitu gitu loh. Nggak enak kan? Saya pun dibilang ke neraka itu saya udah biasa. Coba dulu di zoomnya di channelnya si siapa Aristo dulu kan. Saya dibilang saya pantakmu ditusuk ke neraka. Saya udah biasa itu. Ditusuk tombak. Cuman kan enggak bagus juga didengar terus. Bukan. Saya bilang tadi Bang Dia gini ya. Kalau ada yang berbicara tentang uang dan kemakmuran, itu bukan dari Roh Kudus. Saya bilang gitu kan. Itu masalah duniawi. Kalau masalah rohani, sukacita, kelemah lembutan, kan ada itu. Itu buah dari Roh Kudus. Buah dari roh gitu ya, buah kebenaran. Ya kalau luga ya nggak usah dibahas lah. Tapi oknum lah itu ya. Saya juga sering gereja di. Jadi saya bertanya-tanya gini Pak Manro. Kalau ia datang ini dia merasuki tubuh orang atau dia datang sendiri? Artinya Roh Kudus yang dimaksud ini wujudnya manusia. Oh bukan manusia itu. Karena pengertiannya kalau ia datang. Iya, ia di situ merujuk pribadi. Betul, tapi dia datang. Dalam konteks Tritunggal itu memang disebut pribadi. Termasuk firman, dia juga dikatakan dia atau ia. Iya, maksudnya ini Bapak harus memandang sebagai satu kesatuan ya. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan di dunia. Kalau pengertian kita ambil contoh kayak Luga, anggap aja Luga benar ya. Berarti kan dia dirasuki, ya kan? Dipenuhi oleh Roh Kudus kata dia. Nah, sementara ayatnya ini tidak menunjukkan, sebentar Pak, ayat ini tidak menunjukkan model yang begitu. Ayat ini, dan kalau ia datang, menunjukkan ini person yang datang. Oh, bukan merasuki kayak orang, oh saya dipenuhi Roh Kudus, nggak begitu sebenarnya. Bukan, itu ada ayatnya Bang, di Kisah Para Rasul tentang para rasul yang dicurahkan itu, yang tentang lidah-lidah api, berbicara, yang dengan bahasa yang tidak dimengerti, ada itu. Ya, bahasa laduni dalam Islam pun ada bahasa laduni Pak, mendadak bisa. Saya nggak bisa bahasa Korea, masuk itu mendadak saya bisa bahasa Korea. Itu ada dalam Islam pun. Kalau saya sendiri sebagai Roh Kudus. Saya sendiri belum pernah melihat orang yang dikatakan dimasuki Roh Kudus, belum pernah sampai detik ini. Dan bagi saya itu bukan suatu hal yang luar biasa. Iya. Gitu loh. Jadi itu kadang mungkin kita tidak sadari dalam diri kita sendiri, mungkin ada suatu bisikan. Dan karena saya meyakini tidak ada suatu yang kebetulan. Karena saya sering melihat lingkungan saya, mungkin dialami juga orang-orang yang bukan Kristen, ya kan? Banyak dulu saudara yang cerita, kok tiba-tiba dia terlambat naik pesawat, marah-marah, dan dia nggak sadar ternyata pesawat yang ditumpangi berikutnya itu ternyata jatuh. Dan kita nggak tahu apa yang membisiki pikirannya atau apa yang terlambat, ya kan? Saya percaya itu kuasa Roh Kudus kalau dari bahasa Kekristenan gitu ya. Kalau saya itu belum jadwalnya mati, Pak. Ya, kalau dari sisi Islam mungkin ada hikmah Allah yang diberikan karena memang tidak mengizinkan dia meninggal pada hari itu. Belum Tapi takdirnya. ada intervensi atau pekerjaan Tuhan di situ gitu loh. Itu saya lebih mengimani, itulah kuasa Roh Kudus bagi saya. Kopi, Bu. Tristan, silakan kalau mau ngomong. Ya, saya sudah tumben sampai 7:30 ini. Tristan, silakan. Mana dia, langsung hilang dia? Sarapan tadi dia. Besok nanti malam lah lanjut lagi ya. Udah mau tidur? Udah mau tidur. Belum tidur dari semalam ini. Sama Pak. Biasanya sampai pas maghrib itu tadi. Cuman karena
nggak terlalu ngantuk juga tadi kan. Ya, Bang Dia ya. Kayaknya kita Ya, berdua doang juga ini. Yang lain ada pada masih ini. ngantuk. Tristan baru naik, cuma musuh. Enggak, aku nyimak kok. Nyimak yang kaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Seru ini mengenai Bang Tristan mengenai baru roh. bangun masih segar. Saya Lanjut. Enggak lah. Gantian. Sampai jam gantian. berapa tadi malam? oh gitu. Saya Tidur saya baru sejam aja ini. belum tidur dari semalam. Oh, Saya dari tonton mana aja? sebentar itu Yang jam belum berapa tidur itu. saya sama Pak Manro. Ya, Oh, enggak, saya tonton sedikit itu Bang Tristan sama Ibu Uti, tapi saya langsung ke bawah, nggak nonton lagi, nggak tahu tuh masih jam berapa itu yang baru saya buka tadi nah malam yang itu. tadi malam itu belum dijawab Bu itu boleh Pak Panro wakilin nggak? Apa itu? Jadi panjang lagi nanti ini. Tapi nggak Sedikit apa-apa lah, aja. singkat. Yang Markus 15 ayat 19. Apa itu? Nah, di situ kan dikatakan dia dipukuli. Ya. Markus 15. Ya. Ayat 19. Heeh. Nah, semalam kan masalah Tuhan pencipta. Yesus kan disematkan sebagai pencipta sama ibu itu. Jika di situ kepalanya kan dipukuli dengan bulu, wajahnya Iya. Ini tentang penyalipan ya. Ya, apakah Yesus itu ya sang Maha Pencipta itu sendiri? Oh, kok kayak ini? Ininya referensinya. Ya kan, iya dia kan larinya ke Yohanes 1. Oh, Segala sesuatu diciptakan oleh Firman. Firman menjadi manusia. Nah, Masuk logika aku, nggak Tuhan pencipta alam semesta? Kepalanya dipukuli pakai bulu dan wajahnya diludahi, gitu kan? Sampai habis nih nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab, nggak mau jawab. Sebenarnya kalau pembahasan mengenai penyalipan itu bicara kristologi. Jawabannya itu ya kristologi, yaitu kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Itu sudah menjawab dah. Itu berbicara tentang kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Sebagai manusia ya sampai salib. Terus yang Yesaya 45 ayat 12. Apa itu? Bapak jawabnya pakai Duinatur ya yang itu ya. Tapi nanti saya mau balik lagi. Duinatur itu bicara kristologi. Ya. Matius 45 ayat 12. Ini nggak apa-apa Pak Dia ya. Pak Dia. Pak Dianya mana nih? Sarapan kali. Lagi jauh perangkat mungkin. Ya. Akulah yang menciptakan manusia. Aku disudutkan jadi pape. Yang mana tadi? Yesaya 45 ayat 12. Oh, Yesaya 45. Kan simpel pertanyaan gue semalam tuh. Apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Oh, iya. Ya, kalau betul. itu betul. Nah, ini apakah nggak menabrak tataran sosial manusia, Pak? Sebenarnya makanya saya bilang tetap berbicara itu Yesus yang mana nih? Yesus yang pra-inkarnasi atau sesudah inkarnasi? Itu aja. Resistensi lah ya. Resistensi. Yesus itu adalah firman dalam Kristen itu kan Tritunggal. Firman itu kekal. Nah, firman inilah yang mengambil rupa manusia 2000 tahun yang lalu. Berarti kalau aku ganti yang menciptakan firman, itu bisa? Ya, firman tidak diciptakan. Enggak, yang menciptakan ibunya itu firman, bukan. Oh, yang menciptakan segala sesuatu ya firman. Di Mazmur 33 ayat 4, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Nah, firman ini masuk ke dalam tubuh Maria yang dia ciptakan, kira-kira gitu ya. Dia masuk ke dalam perut Maria, mengambil ovum Maria, sehingga dia punya tubuh manusia. Tapi firman itu kekal, tidak berubah. Sehingga dia punya dua natur. Tapi satu pribadi. Lalu pribadi mana yang diambil? Ya, pribadi sang firman, bukan pribadi manusia. Oke. Nah, tapi kan kalau memang Yesus, yang di dalam diri Yesus yang menciptakan ibunya, kemudian
Hakikat kan malah Yesus yang menciptakan ibunya. Ini apakah mengganggu tatanan sosial, Pak? Enggak. Karena di sini sebenarnya ini masih ibu menyembah, ya, ibu menyembah anak, jadi ibu mengatakan anaknya Tuhan. Ibu menyembah. Jatuhnya ya, dalam tatanan sosial ya. Ibu menyembah Allah atau Tuhan, sama aja. Ya. Jadi sebenarnya ini bicara kristologi sebenarnya. Tapi ini nggak terlalu urgent lah. Kalau masalah ini masih nggak terlalu sulit. Enggak, di Lukas 1:31 Maria maksud aku gini Bang Tristan, saya juga udah gak capek juga saya. Nah, ini masih ya udah nggak apa-apa lah. Ya nanti malam lah. Nanti malam lah. Saya ini lagi saya belum istirahat soalnya. Ya. Nanti malam kita lanjut lagi. Juga lah, aku pun baru nyampe rumah nih. Iya, semalam saya lihat langsung tutup, nggak tahu tidur, bangun jam 2-an baru masuk. Oh gitu. Lanjut nanti lah ya. Oke. Dia waktu masih ke YDFHP masih ini lagi kan. Ya bisa kalau waktu dia masuk ke Yesus sudah habis. Oh, yang sama Ibu Uti, sama Ibu Uti. Iya. Saya pernah lihat Ibu Uti itu blunder terus. Nggak konsisten, dikit-dikit bilang dia Bapak. Kalau saya bilang Yesus bukan Bapak. Kalau dia bilang Yesus itu Bapak, nggak akan bisa menjelaskan Alkitab. Yang bisa menjelaskan Alkitab itu menurut saya itu Tritunggal. Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, dan bukan Bapak, Firman, dialog logos. Bukan itu. Gini, kalimat saya gini, Yesus itu bukan Bapa, tapi Yesus itu adalah Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah, ini agak repot juga, Pak. Nah, makanya nanti aja deh kita bahas deh. Enggak, kalau Yesus itu Allah banyak ayatnya. Di Wahyu itu? Di Wahyu juga ada, surat Paulus juga ada, surat Yohanes juga ada. Surat Paulus di mana tuh? Setahu saya nggak ada. Paulus, masa nggak tahu? Mesias itu Allah. Dalam Roma 9 ayat 5. Artinya jadi kacau, makanya saya bilang tatanannya jadi kacau. Lukas Abang Tristan pernah tahu diskusi sama Jody? Pernah. Dia terjebak di Triteos. Kalau Yesus dikatakan Bapa, akan terjebak di Oneness. Itu saya sudah masuk ke situ, saya masuk ke Sabelian. Jadi Tritunggal, Esa itu ketunggalan Allah. Trinya itu yaitulah pribadi Allah itu, ya Firman, ya Anak itu Anak, Roh Kudus ya Roh Allah, Bapa ya Allah. Itu aja sih intinya, muter-muter di situ. Nantilah ya. Ya, mau istirahat juga. Monggo. Ini ada oten selanjutnya nih, Saladin, silakan speak up. Aduh. Halo. Gue dapat pas lagi kosong nih. Ada yang mau ngomong nih? Pergi pemandunya. Aduh. Pemandunya pergi. Nggak ada bepandir kali ini. Berdiaman semuanya. Alah, semuanya aneh kayak apa nih? Oi.